Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Jumpa lagi ya. Kali ini kita akan bahas setup audio YouTube indoor memakai mixer Behringer Q802 USB. Langsung saja, ini adalah mixer yang saya beli 2 tahun yang lalu, baru kepake sering ya, baru-baru ini saja. Sebenarnya Anda nggak usah beli alat-alat yang kayak mixer begini atau ya mengeluarkan modal lebih untuk YouTube kalau emang Anda nggak punya duit ataupun sedang berhemat. Tapi Anda bisa langsung gunakan laptop, OBS dan mic saja sudah lebih dari cukup. Pakai kamera HP juga nggak masalah. Dan ya kalau ini sih saya agak lebay ya memakai mixer beginian. Ini adalah mixer yang saya beli 2 tahun yang lalu, tapi baru kepake sering kali-kali ini saja. Ini adalah mixer Behringer Q802 USB. Ini punya berapa input nih? Satu, dua untuk mic ya. Dua input, jadi cocok untuk digunakan untuk podcast ataupun wawancara seperti itu. Ada di bawah ini yaitu Q502 USB. Itu sudah cukup kalau emang lebih dari cukup kalau emang Anda secara solo atau solois ngoceh depan kamera itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau ini biasanya pemanfaatannya untuk yang podcast, nah, seperti itu. Podcast 2 orang ya. Saya maksimal 2 orang, nggak pernah saya pakai lebih, nggak tahu ini bagaimana fungsinya, saya juga kurang paham. Perlu catatan begini, saya ini bukan ahli dalam bidang teknologi, bukan ahli tata suara, juga bukan ahli teknik audio. Yang saya lakukan adalah memberitahu kepada Anda bagaimana memaksimalkan mixer ini untuk kebutuhan membuat konten di YouTube. Sebelumnya saya agak bingung ya dengan mixer ini karena kenapa? Masalah utamanya adalah mixer ini memberi noise yang masalah wis gak karuan. Noise-nya itu ada suara kayak ailan listrik begitu. Jadi itu kemudian baru-baru ini saya baru tahu bagaimana cara mengatasinya dan akan saya share ke sampean. Settingnya seperti ini ya. Settingnya Anda bisa dengan gamblang melihat ya. Yang paling penting, kenapa noise itu terjadi? Saya tidak tahu. Tapi cara mengatasinya adalah Anda beli kabel RCA begini, RCA to RCA. Kabel RCA itu sampai tancapkan di ini di bagian sini ini. To track ini ya. Ini sampai tancapkan di sini. Kalau yang merah ke merah, yang putih ke putih. Kemudian yang paling penting adalah nah ini ada 2 tombol channel gini ya. Ini bisa diturunkan, bisa dinaikkan. To phones atau control room yang pertama, kemudian to main mix. Saya juga kurang paham ini, tapi untuk mengatasi noise itu yang atas ini sampean tenggelamkan dan jangan dicopot lagi, jangan dimunculkan lagi, hanya ditenggelamkan, dipencet ditenggelamkan sehingga latensi nggak tahu noise-nya itu hilang. Saya akhirnya hilang itu sama sekali hilang, luar biasa. Nah, ya udah cukup itu aja. Kalau ini ke phone ya, ini headphone saya pakai pakai begini yang apa? Yang ini yang eh kalau nggak salah ini stereo ya atau apalah. Pokoknya beginilah, sama lihat begini. Ini colokannya begini. Masukkan lagi. Mana tadi? Ucul, Bro. Ini mono dua strip ya, 2 strip saya masukin ke ke salon ini, ke salon. Kenapa kok saya nggak ke headphone? Saya kurang kurang nyaman kalau pakai headphone. Tapi kalau Anda pakai headphone, monggo. Ini bisa dimaksimalkan. Kemudian ini juga kontrol room juga bisa digunakan kalau Anda pakai headphone. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sejauh ini mixer ini oke ya, oke dan mantap. Saya kira ya, ini beli sekitar 2 tahun yang lalu, harganya lupa saya, harganya berapa ya, 1.000 sejuta berapa ya, 1.600.000 apa 1.800.000 itu lupa, saya beli harga Surabaya. Kalau sekarang harganya sudah turun saya kira ya. Tapi ini adalah investasi yang bagus menurut saya untuk bikin sesuatu di YouTube dan masuklah, menurut saya masuk. Tinggal mic-nya saja. Nah, saya pakai, nanti saya review mic-nya. Mic-nya saya pakai itu juga coba-coba berhadiah ya. Ternyata saya sekarang sekarang punya 2 mic yang ya sebenarnya 1 mic aja cukup sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apalah buat buat beli buat investasi. Satunya itu adalah Kretz electret condenser Kretz. Nah, ini.
Yang satunya lagi yang Tafware BM800. Mana nih barangnya? Saya ambil dulu. Nah, ini barangnya. Dunia YouTube ini rek. Tapi audio penting ya, karena audio ini bagi saya memang harga mati lah. Saya bisa bikin voice over meskipun videonya jelek, tapi yang penting audionya masuk. Saya kira begitu. Kalau ada pertanyaan, saya juga kurang paham ya. Yang penting apa yang saya sampaikan ini tadi itu works for me untuk mengatasi noise lah. Bunyinya nggak enak. Tapi kalau dipasangi RCA kemudian ini turun, ya sudah bunyinya itu oke punya. Untuk pemanfaatan yang ini, row ini, kemudian row ini sudah saya coba dengan kalau sudah saya coba sudah saya coba pakai kabel RCA mancep dua sini, tapi kemudian dihubungkan ke HP misalkan, itu bisa jadi salah satu input untuk background suara ataupun background nyanyian begitu ya. Tapi ketika dia berhenti ya, musiknya itu berhenti, malah muncul noise-nya. Makanya saya nggak pakai background musik yang input lain saya nggak pakai. Ini adalah cara yang paling sederhana ya, dan mungkin saya nggak tahu kalau ini dicolokin ke gitar ataupun yang lain, saya kurang paham. Tapi intinya setting seperti ini itu sudah sangat lebih dari cukup untuk Anda bikin audio yang ciamik lah, saya kira gitu aja. Jangan perlu diingat, dua kabel RCA, merah ke merah, putih ke putih. Yang atas ini ya ini diturunkan, dicetek menisor, yang ini enggak usah, dan nggak usah dibalik ya. Saya takut rusak. Yang penting ininya ke bawah. Sejauh Anda melakukan apa yang saya lakukan, setting seperti ini, untuk noise-nya nggak ada sama sekali, nggak ada, bersih sekali, sudah lebih dari cukup untuk merekam suara. Ya, oke, gitu saja untuk ngobrol-ngobrol setup audio YouTube indoor memakai mixer Behringer Q802 USB, barang lama 2 tahun yang lalu, tapi masih oke punya. Terima kasih, jumpa lagi di video yang lain ya, bye bye, terima kasih.